Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diliputi kebahagiaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali hadir di ruang kebersamaan ini, tempat kita saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman seputar kesehatan, khususnya bagi kita semua yang sudah memasuki usia emas. Usia yang penuh makna, penuh kenangan, sekaligus menjadi fase penting untuk menjaga kualitas hidup agar tetap prima dan berdaya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama mengenai jahe dan 10 manfaat luar biasanya bagi kesehatan, saya ingin mengajak sahabat semua untuk sejenak berinteraksi. Silakan tuliskan di kolom komentar, sahabat berasal dari daerah mana, berusia berapa saat ini, dan bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini. Apakah dalam keadaan fit? Apakah ada yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu? Atau justru ada yang merasa lebih bugar dari sebelumnya? Kita di sini adalah satu keluarga besar. Jadi saling menyapa dan berbagi cerita akan membuat suasana semakin hangat. Saya doakan, di usia berapapun sahabat berada, tubuh tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga langkah-langkah kita setiap hari diberi kekuatan. Semoga setiap hembusan napas kita menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas. Dan semoga hati kita selalu diliputi rasa syukur. Bagi sahabat yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, nyeri sendi, atau penyakit kronis lainnya, saya doakan agar lekas pulih dan diberi jalan keluar terbaik. Dan bagi sahabat yang kesehatannya sedang prima, semoga tetap terjaga, semakin sehat, dan semakin bahagia. Mengapa saya menekankan pentingnya doa dan sapaan di awal pembahasan ini? Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang bugar, tetapi juga hati yang tenang dan jiwa yang damai. Lansia yang sehat adalah lansia yang mampu menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan perasaan. Disinilah peran komunitas kita, channel Lansia Sehat, untuk saling menguatkan, memberi motivasi, dan tentu saja membagikan informasi yang bermanfaat berdasarkan pengetahuan medis dan pengalaman nyata. Sahabat Lansia Sehat, tahukah Anda bahwa salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita? Bahan-bahan yang seringkali kita temukan di dapur, di pasar tradisional, atau bahkan tumbuh di pekarangan rumah. Dan salah satunya adalah jahe. Ya, jahe yang aromanya khas, rasanya hangat pedas di lidah, dan sudah turun-temurun dikenal sebagai tanaman obat. Namun, sebelum kita masuk ke manfaat jahe, mari kita sedikit membicarakan tentang realita kesehatan lansia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh manusia mulai mengalami penurunan fungsi alami. Sistem imun tidak sekuat saat muda, metabolisme melambat, kepadatan tulang berkurang, hingga otot dan sendi sering terasa kaku. Tak jarang, penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat mulai bermunculan. Di titik inilah gaya hidup sehat memegang peranan besar, dan salah satunya adalah dengan memilih asupan yang tepat. Di tengah banyaknya produk kesehatan modern, suplemen, dan obat-obatan kimia yang beredar, banyak lansia sebenarnya lebih merasa nyaman ketika kembali pada sesuatu yang alami, aman, dan telah terbukti sejak lama. Jahe adalah contoh nyata dari warisan herbal Nusantara yang sampai hari ini tidak pernah kehilangan popularitasnya. Bahkan, dokter-dokter modern pun kini mulai mengakui khasiatnya, karena penelitian ilmiah menunjukkan kandungan di dalam jahe memang mendukung kesehatan, khususnya bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, bayangkan ketika Anda duduk di teras rumah pada sore hari, udara sejuk berhembus, lalu Anda ditemani segelas wedang jahe hangat. Tubuh terasa rileks, perut terasa nyaman, tenggorokan lebih lega, bahkan pikiran terasa lebih jernih. Itu bukan hanya sugesti, melainkan efek nyata dari senyawa aktif dalam jahe yang bekerja di tubuh kita. Banyak lansia yang sudah membuktikan, rutin mengonsumsi jahe membantu mereka merasa lebih segar, mengurangi keluhan-keluhan ringan, bahkan membuat tidur lebih nyenyak. Sebelum kita menjelajah lebih dalam tentang manfaat jahe, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Banyak dari kita baru sadar pentingnya menjaga tubuh ketika sakit sudah datang. Padahal, menjaga lebih mudah daripada mengobati. Dengan rutin mengonsumsi makanan sehat, berolahraga ringan, menjaga pikiran tetap positif, dan memanfaatkan herbal seperti jahe, kita bisa memperpanjang masa sehat di usia lanjut. Mungkin ada di antara sahabat yang bertanya, apakah benar jahe bisa memberikan banyak manfaat untuk lansia? Jawabannya, iya, benar. Tetapi tentu dengan catatan bahwa konsumsi jahe harus sesuai takaran, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Inilah sebabnya,
Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap, berdasarkan pandangan medis, apa saja 10 manfaat utama jahe bagi kesehatan lansia. Bukan hanya mitos, melainkan fakta yang sudah diuji dalam penelitian. Dan tentu saja, agar pembahasan ini lebih hidup, kita juga akan menyelipkan kisah testimoni dari para lansia yang sudah merasakan khasiat jahe dalam kehidupan sehari-hari. Dari mereka yang tadinya sering kedinginan lalu merasa lebih hangat, dari yang sebelumnya sering masuk angin lalu lebih jarang sakit, hingga yang merasa sendinya lebih ringan setelah rutin minum air rebusan jahe. Sebelum menutup bab 1 ini, izinkan saya sekali lagi mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk tetap semangat menjaga kesehatan. Ingatlah bahwa usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga tubuh agar tetap bisa beraktivitas, menikmati waktu bersama keluarga, bercengkerama dengan cucu, atau bahkan tetap produktif berkarya. Dan salah satu teman setia dalam perjalanan sehat kita adalah jahe, si rimpang kecil dengan segudang manfaat. Di bab berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana perjalanan panjang jahe dari masa ke masa, hingga akhirnya dikenal sebagai tanaman obat yang mendunia. Sejarah ini bukan hanya sekadar catatan masa lalu, tetapi juga memberikan gambaran betapa berharganya warisan herbal yang kita miliki. Jadi, pastikan sahabat semua tetap menyimak, karena semakin kita memahami asal-usul jahe, semakin kita yakin dengan manfaatnya untuk kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah di bab sebelumnya kita saling menyapa dan berbagi doa, sekarang mari kita mulai perjalanan kita mengenal lebih dekat jahe. Sebelum membahas kandungan ilmiah dan manfaat medisnya, menarik sekali bila kita menelusuri jejak sejarah panjang jahe. Dengan memahami asal-usul serta bagaimana jahe digunakan oleh berbagai bangsa dan budaya, kita akan lebih yakin bahwa jahe bukan sekadar bumbu dapur, melainkan bagian dari warisan peradaban yang hingga kini tetap relevan. Bayangkan ribuan tahun lalu, ketika dunia belum mengenal obat-obatan modern, masyarakat kuno bergantung sepenuhnya pada alam untuk menjaga kesehatan. Hutan, kebun, dan ladang menjadi apotek hidup mereka. Di antara sekian banyak tanaman yang ditemukan, jahe adalah salah satu yang paling istimewa. Catatan sejarah menyebutkan bahwa jahe sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun lalu di Asia Selatan, khususnya India dan Tiongkok. Bagi masyarakat di sana, jahe bukan hanya bahan masakan, melainkan obat, minuman penyegar, bahkan persembahan dalam ritual keagamaan. Di India, jahe tercatat dalam kitab Ayurveda, sistem pengobatan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Dalam teks kuno Ayurveda, jahe disebut sebagai Maha Aushadhi atau obat agung. Orang India percaya bahwa jahe mampu menghangatkan tubuh, melancarkan pernapasan, membersihkan racun, dan menyeimbangkan energi dalam tubuh. Hingga hari ini, minuman teh jahe dengan tambahan madu atau susu masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat India, baik untuk mengusir dingin maupun menjaga vitalitas. Sementara itu di Tiongkok, jahe dikenal sebagai jiang, dan menjadi salah satu pilar dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM. Menurut filosofi TCM, jahe memiliki sifat hangat yang mampu menyeimbangkan energi yin dan yang di dalam tubuh. Filsuf dan tabib legendaris Tiongkok, Confucius, dikabarkan tidak pernah makan tanpa jahe di mejanya. Bahkan dalam buku medis klasik Tiongkok, jahe direkomendasikan untuk berbagai keluhan seperti sakit perut, mual, demam, hingga gangguan pernapasan. Dari situlah lahir pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, orang yang rajin minum jahe di pagi hari akan jauh dari dokter. Perjalanan jahe tidak berhenti di Asia. Melalui jalur perdagangan, terutama jalur sutra dan jalur laut, jahe menyebar ke berbagai belahan dunia. Para pedagang Arab membawa jahe ke Timur Tengah, di mana jahe dipandang sebagai rempah bernilai tinggi. Pada masa itu, harga jahe bahkan bisa menyamai harga emas. Di Eropa abad pertengahan, jahe menjadi komoditas mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan. Ratu Elizabeth I dari Inggris bahkan mempopulerkan kue jahe berbentuk manusia, yang kini kita kenal sebagai gingerbread man, sebuah tradisi yang bertahan hingga kini setiap musim Natal. Di Nusantara sendiri, jahe memiliki tempat khusus dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, masyarakat Indonesia sudah mengenal minuman herbal berbasis jahe, seperti wedang jahe, bandrek, dan sekoteng. Minuman ini bukan hanya penghangat tubuh, tetapi juga dipercaya bisa mengusir masuk angin, melancarkan peredaran darah, serta membuat tubuh lebih bugar. Tak heran bila hingga hari ini, saat hujan turun atau cuaca dingin, banyak dari kita secara refleks mencari minuman hangat berbasis jahe. Filosofi di balik penggunaan jahe juga sangat menarik. Jahe dianggap sebagai simbol kehangatan, persahabatan, dan keteguhan. Dalam tradisi Jawa,
Misalnya, ada ungkapan, urip kudu kaya jahe, cilik rupane nanging gede gunane, yang artinya, hidup itu harus seperti jahe, meskipun kecil bentuknya, tapi besar manfaatnya. Ungkapan ini menunjukkan betapa jahe dihargai bukan hanya dari segi fisik, melainkan dari makna kehidupan yang terkandung di dalamnya. Sahabat lansia sehat, mari kita bayangkan sejenak bagaimana nenek moyang kita memanfaatkan jahe. Mereka mungkin tidak mengenal istilah ilmiah seperti gingerol atau shogaol, tetapi mereka percaya pada pengalaman nyata, rasa hangat yang menjalar di tubuh, sakit kepala yang reda, perut yang lebih nyaman, dan badan yang terasa lebih segar. Inilah yang membuat jahe bertahan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari lintas generasi. Dalam perjalanan sejarahnya, jahe juga pernah dianggap tanaman suci. Di beberapa daerah di Indonesia, jahe digunakan dalam upacara adat sebagai simbol perlindungan. Aroma khasnya dipercaya mampu mengusir energi negatif. Bahkan di beberapa masyarakat pedesaan hingga kini, ada tradisi menaruh jahe di sudut rumah atau mencampurnya dengan ramuan tertentu untuk menjaga kesehatan keluarga. Sekarang mari kita kaitkan dengan kondisi kita sebagai lansia. Ada benang merah yang bisa kita tarik. Sejak dulu, manusia selalu mencari cara alami untuk menjaga kesehatan. Jahe menjadi pilihan utama karena terbukti memberikan manfaat nyata. Tradisi itu diwariskan, terus diteliti, dan kini didukung dengan bukti medis modern. Artinya, ketika kita mengonsumsi jahe hari ini, kita sedang melanjutkan warisan kebijaksanaan nenek moyang sekaligus memanfaatkan pengetahuan ilmiah yang sudah diuji oleh para dokter dan peneliti. Lebih jauh, filosofi jahe yang menghangatkan sejalan dengan kebutuhan lansia. Usia yang semakin bertambah membuat tubuh cenderung lebih mudah kedinginan, lebih rentan terhadap flu, dan sering merasa kurang bertenaga. Jahe hadir sebagai teman hangat yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberikan rasa nyaman dan menenangkan jiwa. Ada kepuasan tersendiri ketika kita meminum segelas wedang jahe, karena tubuh bukan hanya menerima nutrisi, tetapi juga pesan kehangatan yang menenangkan batin. Dalam dunia modern, jahe tidak hanya hadir dalam bentuk rimpang segar. Kita mengenalnya dalam bentuk serbuk, kapsul, ekstrak, hingga minuman instan. Semua itu membuktikan bahwa jahe telah diadaptasi sesuai zaman, namun nilai utamanya tetap sama, membantu manusia menjaga kesehatan. Banyak penelitian medis kini memperkuat klaim lama yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Misalnya, penelitian di bidang farmakologi menunjukkan bahwa jahe memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, hingga antimikroba. Hal ini mengonfirmasi apa yang nenek moyang kita sudah ketahui ribuan tahun lalu. Sahabat lansia sehat, sejarah panjang jahe ini mengajarkan kita dua hal penting. Pertama, bahwa kesehatan adalah warisan yang harus kita jaga dengan bijak. Kedua, bahwa solusi untuk banyak masalah kesehatan seringkali sudah tersedia di sekitar kita, hanya saja kita perlu lebih peka untuk memanfaatkannya. Jadi, ketika sahabat hari ini mengonsumsi jahe, ingatlah bahwa Anda sedang terhubung dengan sejarah panjang umat manusia, dari India, Tiongkok, Arab, Eropa, hingga Nusantara. Ingatlah bahwa Anda sedang mempraktikkan kebijaksanaan kuno yang kini diakui oleh dunia medis modern. Dan yang lebih penting, Anda sedang memberi tubuh kesempatan untuk mendapatkan energi alami yang menyehatkan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai kandungan lengkap dalam jahe. Kita akan kupas apa saja zat aktif di dalamnya, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa jahe disebut sebagai apotek kecil yang mampu memberikan manfaat luas bagi tubuh. Dengan begitu, sahabat tidak hanya percaya karena tradisi, tetapi juga yakin karena bukti ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita menelusuri jejak sejarah panjang jahe yang penuh makna di bab sebelumnya, kini saatnya kita menyelami lebih dalam apa sebenarnya yang membuat jahe begitu istimewa bagi kesehatan. Mengapa sejak ribuan tahun lalu jahe dipercaya sebagai tanaman obat? Apa yang menjadikan rimpang kecil ini mampu memberi manfaat begitu luas untuk tubuh, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut? Jawabannya ada pada kandungan senyawa aktif di dalam jahe. Banyak orang hanya mengenal jahe dari rasa pedas dan hangatnya, padahal di balik itu terdapat komposisi kimia yang kompleks. Jahe mengandung berbagai fitonutrien, minyak atsiri, vitamin, mineral, hingga senyawa bioaktif yang bekerja layaknya obat alami. Yang paling terkenal adalah gingerol, senyawa yang memberikan rasa pedas khas pada jahe segar. Gingerol dikenal sebagai zat antioksidan kuat sekaligus antiinflamasi, sehingga sangat bermanfaat untuk melawan peradangan dalam tubuh. Saat jahe dipanaskan atau dikeringkan, sebagian gingerol akan berubah menjadi shogaol dan zingerone,
yang justru memiliki efek lebih kuat dalam menghangatkan tubuh dan memberikan perlindungan terhadap infeksi. Shogaol misalnya, terbukti lebih ampuh sebagai antiinflamasi dibanding gingerol. Inilah sebabnya mengapa jahe kering sering digunakan dalam ramuan tradisional untuk mengatasi masalah sendi atau rematik. Selain itu, jahe juga mengandung minyak atsiri dengan komponen utama seperti zingiberine, bisabolene, farnesene, dan berbagai turunan sesquiterpen. Minyak atsiri ini memberi aroma khas pada jahe, sekaligus memiliki efek antibakteri dan anti jamur alami. Dengan kata lain, ketika kita mencium aroma jahe yang harum itu, sebenarnya kita sedang menikmati senyawa aktif yang juga bekerja melindungi tubuh dari serangan mikroba. Tak berhenti di situ, jahe kaya akan vitamin dan mineral yang penting bagi lansia. Vitamin C dalam jahe membantu memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin B6 mendukung fungsi otak dan saraf, sementara mineral seperti kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan magnesium dan fosfor dalam jahe juga penting untuk kesehatan tulang, yang sering menjadi perhatian utama bagi lansia. Sahabat lansia sehat, mari kita lihat lebih detail peran dari beberapa kandungan utama jahe. 1. Gingerol. Zat aktif utama dalam jahe segar. Berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab penuaan sel. Mampu meredakan mual, memperbaiki pencernaan, dan mengurangi risiko peradangan kronis. 2. Shogaol. Terbentuk saat jahe dikeringkan atau dipanaskan. Memberikan efek lebih pedas dan hangat. Sangat efektif untuk mengatasi nyeri sendi, rematik, serta membantu melancarkan peredaran darah. 3. Zingerone. Senyawa yang banyak ditemukan pada jahe yang dimasak. Memiliki efek menenangkan pada lambung, membantu mengurangi diare, serta meningkatkan rasa nyaman pada sistem pencernaan. 4. Minyak atsiri. Memberi aroma khas jahe. Bersifat antibakteri dan anti jamur. Dapat membantu mengurangi risiko infeksi dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. 5. Vitamin dan mineral. Vitamin C. Memperkuat sistem imun, membantu tubuh melawan infeksi. Vitamin B6. Penting untuk fungsi otak dan produksi neurotransmitter. Kalium. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. Penting untuk kesehatan jantung. Magnesium, membantu relaksasi otot dan kesehatan tulang. Fosfor, mendukung metabolisme energi dan kesehatan gigi serta tulang. Selain komponen di atas, jahe juga mengandung serat makanan dalam jumlah cukup yang membantu memperlancar sistem pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi lansia yang rentan mengalami sembelit, serat dari jahe bisa menjadi sahabat baik. Sahabat channel Lansia Sehat, menarik sekali bila kita menghubungkan kandungan-kandungan ini dengan kebutuhan tubuh lansia. Misalnya, tubuh lansia sering mengalami peradangan kronis yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif seperti artritis, diabetes, hingga penyakit jantung. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe dapat membantu menekan proses inflamasi ini, sehingga kualitas hidup bisa lebih baik. Selain itu, lansia juga sering mengalami penurunan fungsi pencernaan. Perut lebih sensitif, mudah kembung, atau mual ketika mencoba makanan tertentu. Zingerone dalam jahe bisa menenangkan saluran pencernaan, membuat perut terasa lebih nyaman, dan membantu penyerapan nutrisi berjalan lebih baik. Kesehatan otak juga tak kalah penting. Dengan bertambahnya usia, risiko penurunan fungsi kognitif, seperti lupa atau pikun, semakin besar. Vitamin B6 dalam jahe berperan dalam produksi serotonin dan dopamin, dua zat kimia otak yang penting untuk menjaga suasana hati dan fungsi kognitif. Tak heran bila banyak lansia yang merasa lebih tenang dan bersemangat setelah rutin mengonsumsi jahe. Tidak hanya itu, penelitian modern menunjukkan bahwa jahe memiliki kemampuan meningkatkan sirkulasi darah. Kandungan kalium dan gingerol membantu menjaga elastisitas pembuluh darah serta mengurangi risiko penggumpalan darah. Ini sangat penting bagi lansia, karena gangguan peredaran darah seringkali menjadi pemicu penyakit serius seperti stroke atau serangan jantung. Sahabat lansia sehat, coba bayangkan ketika kita meminum segelas air rebusan jahe. Saat cairan hangat itu masuk ke tubuh, gingerol mulai bekerja melawan radikal bebas, shogaol menekan peradangan, zingerone menenangkan perut, minyak atsiri melawan mikroba, vitamin dan mineral mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh. Semua bekerja secara harmonis, memberikan perlindungan alami yang luar biasa. Kandungan dalam jahe juga tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memberi efek psikologis. Aroma jahe yang khas, hangat, dan menenangkan bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Inilah yang menjadikan jahe sebagai salah satu herbal favorit dalam aromaterapi.
Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa menghirup aroma minyak esensial jahe dapat meningkatkan konsentrasi dan memberi efek relaksasi. Hal menarik lainnya, jahe juga terbukti memiliki sifat antidiabetik alami. Beberapa penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Bagi lansia yang sering menghadapi tantangan mengendalikan gula darah, ini tentu kabar baik. Sahabat lansia sehat, dari semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa jahe adalah tanaman dengan komposisi lengkap. Ia bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, sekaligus memberi vitamin dan mineral penting. Tidak heran bila dokter pun semakin banyak merekomendasikan jahe sebagai suplemen alami pendamping gaya hidup sehat. Namun tentu, semua manfaat ini hanya bisa diperoleh bila dikonsumsi dengan bijak. Jahe tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Bagi sebagian orang dengan kondisi tertentu seperti mak kronis atau penggunaan obat pengencer darah, konsumsi jahe sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Ingat, herbal tetaplah memiliki efek farmakologis yang nyata, sehingga kita perlu bijak dalam menggunakannya. Setelah kita memahami kandungan lengkap dalam jahe, maka kita semakin siap untuk melangkah ke bab berikutnya. Di sana kita akan membahas lebih spesifik bagaimana jahe bekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Kita akan lihat bagaimana jahe membantu tubuh melawan infeksi, mengurangi risiko flu, dan menjaga kekuatan imun di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan lengkap dalam jahe, kini kita memasuki pembahasan penting, bagaimana jahe dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Usia lanjut adalah fase di mana sistem imun cenderung melemah. Tubuh tidak lagi sekuat saat muda dalam melawan virus, bakteri, maupun kuman penyebab penyakit. Disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang membantu memperkuat benteng pertahanan tubuh. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah benteng besar. Saat muda, dinding benteng itu kokoh, penjaganya banyak, dan senjatanya lengkap. Namun seiring bertambahnya usia, dinding mulai rapuh, jumlah penjaga berkurang, dan senjata tidak lagi setajam dulu. Akibatnya, musuh berupa penyakit lebih mudah menyerang. Itulah mengapa banyak lansia lebih rentan terkena flu, batuk, radang tenggorokan, bahkan infeksi yang tampak sepele. Jahe, dengan seluruh kandungan bioaktifnya seperti gingerol, shogaol, dan minyak atsiri, berperan sebagai bala bantuan bagi benteng tubuh. Gingerol bertindak sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Shogaol membantu mengurangi peradangan yang sering melemahkan daya tahan tubuh. Sementara minyak atsiri jahe memiliki sifat antibakteri dan antivirus, sehingga mampu membantu tubuh melawan mikroorganisme penyebab penyakit. Mengatasi flu dan batuk. Sahabat pasti pernah mengalami saat cuaca dingin atau musim hujan. Tubuh terasa mudah meriang, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, hingga batuk. Kondisi ini sangat umum dialami lansia, apalagi bila daya tahan tubuh sedang menurun. Nah, jahe bisa menjadi solusi sederhana. Wedang jahe hangat mampu melegakan tenggorokan, mengurangi rasa sakit, sekaligus melancarkan pernapasan. Kandungan gingerol bekerja sebagai antiinflamasi yang meredakan pembengkakan pada saluran pernapasan, sedangkan aroma minyak atsirinya membuka sumbatan di hidung. Bahkan, penelitian medis menunjukkan bahwa jahe memiliki efek antiviral terhadap beberapa jenis virus flu. Artinya, konsumsi jahe secara rutin dapat membantu tubuh lebih cepat pulih ketika terserang flu sekaligus mencegah kambuh kembali. Meningkatkan imun secara alami. Bagi lansia, menjaga daya tahan tubuh bukan hanya soal menghindari sakit, tetapi juga mempertahankan kualitas hidup. Jahe mampu merangsang produksi sel darah putih yang berperan sebagai prajurit utama dalam melawan infeksi. Selain itu, antioksidan dalam jahe melindungi tubuh dari stres oksidatif, kondisi yang sering memperburuk sistem imun lansia. Ada penelitian menarik dari sebuah jurnal kesehatan di Asia yang menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi minuman berbahan jahe cenderung memiliki tingkat imunitas lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya. Mereka lebih jarang mengalami flu musiman, lebih cepat sembuh ketika sakit, dan merasa tubuh lebih bertenaga. Mengurangi radang yang melemahkan imun. Peradangan kronis adalah salah satu penyebab sistem imun melemah. Bagi banyak lansia, kondisi seperti radang sendi, asam urat, atau kolesterol tinggi sering menjadi sumber peradangan yang terus-menerus. Nah, jahe dengan sifat antiinflamasinya membantu menekan peradangan ini, sehingga energi tubuh bisa lebih fokus menjaga daya tahan terhadap penyakit dari luar. Dengan kata lain, jahe bukan hanya melawan penyakit,
tetapi juga membantu menenangkan tubuh dari dalam. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan beberapa kisah nyata. Seorang lansia berusia 67 tahun dari Yogyakarta bercerita bahwa sebelum rutin minum wedang jahe, ia hampir setiap bulan terserang batuk dan pilek, terutama saat musim hujan. Namun setelah rajin minum segelas wedang jahe hangat setiap malam, ia merasa tubuhnya lebih kuat, jarang masuk angin, dan lebih cepat pulih ketika terkena flu. Dokternya pun menyarankan untuk melanjutkan kebiasaan itu karena terbukti aman dan bermanfaat. Kisah lain datang dari seorang nenek berusia 72 tahun di Bandung. Ia terbiasa minum air rebusan jahe dengan tambahan madu setiap pagi. Menurut pengakuannya, tubuhnya terasa lebih segar, tidak mudah lelah, dan lebih jarang mengalami nyeri tenggorokan. Bahkan, cucu-cucunya yang melihat kebiasaan itu kini ikut minum jahe, dan mereka pun merasakan manfaatnya. Jahe dan kesehatan pernapasan. Daya tahan tubuh lansia seringkali diuji oleh masalah pernapasan. Asma, bronkitis, atau sekadar batuk berkepanjangan bisa membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Kandungan jahe membantu melemaskan otot saluran pernapasan, mengurangi peradangan, serta meredakan lendir berlebih. Tidak heran bila dalam banyak tradisi, jahe digunakan sebagai obat alami untuk masalah pernapasan. Ada studi medis yang menyatakan bahwa ekstrak jahe dapat membantu menghambat penyempitan saluran pernapasan pada penderita asma. Meskipun bukan pengganti obat medis, jahe bisa menjadi pendamping alami yang mendukung kualitas hidup lebih baik. Menghangatkan tubuh, menguatkan jiwa. Sahabat lansia sehat tentu sering mendengar ungkapan bahwa tubuh yang hangat cenderung lebih sehat. Jahe membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil, terutama di musim dingin atau saat cuaca hujan. Bagi lansia yang sering merasa kedinginan, segelas jahe hangat tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga membantu sirkulasi darah dan mengurangi risiko kedinginan yang berlebihan. Lebih dari sekadar efek fisik, rasa hangat dari jahe juga memberi ketenangan pada jiwa. Banyak lansia yang merasakan bahwa minum jahe bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberikan rasa damai, mengurangi stres, dan meningkatkan semangat. Kombinasi dengan herbal lain. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jahe sering dikombinasikan dengan herbal lain seperti kunyit, serai, atau madu. Campuran ini tidak hanya memperkuat efek kesehatan, tetapi juga menciptakan cita rasa yang lebih nikmat. Misalnya, kombinasi jahe dan madu dikenal sangat ampuh untuk meredakan batuk serta memperkuat imun. Sementara jahe dengan serai membantu menyegarkan tubuh dan menurunkan kelelahan. Pesan dokter. Banyak dokter modern kini mulai menyarankan konsumsi jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat, terutama bagi lansia. Dokter menekankan bahwa jahe bisa membantu tubuh lebih kuat menghadapi perubahan cuaca, mengurangi risiko infeksi, dan mendukung kesehatan secara menyeluruh. Namun tentu saja, konsumsi jahe harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jika ada penyakit kronis tertentu atau sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua uraian ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa jahe adalah salah satu kunci alami untuk menjaga daya tahan tubuh lansia. Ia membantu melawan flu dan batuk, memperkuat imun, mengurangi peradangan, hingga memberikan rasa hangat yang menenangkan jiwa. Semua ini membuat jahe layak menjadi bagian dari rutinitas harian kita. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan dengan membahas bagaimana jahe berperan dalam menjaga kesehatan jantung, organ vital yang harus kita rawat sebaik mungkin di usia lanjut. Mari kita lihat bagaimana kandungan jahe mampu mendukung peredaran darah yang sehat, menurunkan kolesterol, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe dapat memperkuat daya tahan tubuh, kini mari kita melangkah ke organ vital yang tidak kalah pentingnya, jantung. Jantung adalah mesin kehidupan, bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga saat ini. Namun seiring bertambahnya usia, jantung juga mengalami penurunan fungsi. Dinding pembuluh darah bisa mengeras, elastisitas arteri menurun, dan risiko penyakit kardiovaskular semakin meningkat. Bagi lansia, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama agar dapat menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Disinilah jahe kembali menunjukkan perannya. Tidak hanya sebagai penghangat tubuh atau pelindung imun, jahe juga memiliki efek luar biasa dalam mendukung kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Penelitian medis modern membuktikan bahwa senyawa aktif dalam jahe mampu membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga tekanan darah, melancarkan peredaran darah, hingga mengurangi risiko penggumpalan darah. 1. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung pada lansia.
Kolesterol jahat atau LDL dapat menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan lama-kelamaan menyumbat aliran darah. Kondisi ini dikenal dengan istilah aterosklerosis. Bila dibiarkan, dapat memicu serangan jantung atau stroke. Jahe terbukti membantu menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Gingerol dan shogaol bekerja sebagai antioksidan yang mencegah oksidasi kolesterol, sehingga mengurangi pembentukan plak di arteri. Sebuah studi klinis bahkan menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin selama beberapa minggu dapat menurunkan kadar trigliserida dan LDL secara signifikan pada peserta penelitian. 2. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Sahabat lansia sehat tentu tahu, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah penyakit yang sangat umum di usia lanjut. Tekanan darah tinggi meningkatkan beban kerja jantung, merusak dinding pembuluh darah, dan meningkatkan risiko gagal jantung. Jahe membantu menurunkan tekanan darah dengan 2 cara. Pertama, sifatnya sebagai vasodilator yang melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar. Kedua, kandungan kalium dalam jahe membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan mengurangi ketegangan pada sistem kardiovaskular. Hasilnya, tekanan darah bisa lebih stabil dan risiko komplikasi menurun. 3. Melancarkan peredaran darah. Lansia sering mengalami sirkulasi darah yang kurang optimal. Gejalanya bisa berupa tangan dan kaki dingin, mudah kesemutan, atau cepat lelah saat beraktivitas ringan. Gingerol dalam jahe berperan sebagai zat antikoagulan ringan yang mencegah darah menjadi terlalu kental. Dengan begitu, aliran darah menjadi lebih lancar dan oksigen dapat terdistribusi ke seluruh tubuh dengan baik. Selain itu, jahe membantu mengurangi risiko pembekuan darah, trombosis. Penggumpalan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan serangan jantung mendadak atau stroke. Karena itu, konsumsi jahe dalam jumlah wajar bisa menjadi langkah preventif alami yang mendukung kesehatan jantung. 4. Mengurangi risiko penyakit jantung. Dengan efeknya dalam menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, dan memperlancar sirkulasi, jahe secara keseluruhan berkontribusi menurunkan risiko penyakit jantung. Studi epidemiologi menyebutkan bahwa individu yang rutin mengonsumsi jahe cenderung memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular dibanding yang jarang mengonsumsinya. Bagi lansia, manfaat ini sangat berharga. Kita semua ingin tetap menikmati aktivitas sehari-hari tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran akan serangan jantung atau stroke. Dengan menjadikan jahe bagian dari pola hidup sehat, sahabat telah memberi perlindungan ekstra bagi jantung. 5. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan beberapa kisah nyata. Seorang kakek berusia 70 tahun di Semarang yang memiliki riwayat hipertensi mulai rutin mengonsumsi air rebusan jahe setiap pagi. Setelah beberapa bulan, tekanan darahnya lebih stabil, dan ia merasa tubuh lebih segar. Dokternya pun mengapresiasi langkah itu sebagai pendamping pengobatan medis. Seorang nenek berusia 68 tahun di Surabaya yang memiliki kolesterol tinggi bercerita bahwa setelah minum wedang jahe dengan madu secara rutin, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar LDL-nya menurun. Walaupun ia tetap menjaga pola makan, ia yakin jahe berperan besar dalam keberhasilannya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa manfaat jahe bukan hanya teori, tetapi nyata dirasakan oleh banyak lansia. 6. Dukungan dari dunia medis. Banyak dokter dan ahli gizi kini merekomendasikan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat, khususnya bagi pasien lansia dengan risiko penyakit jantung. Mereka menekankan bahwa jahe dapat menjadi terapi tambahan yang aman dan alami, tentu dengan catatan tidak menggantikan obat yang sudah diresepkan. Sebuah penelitian di jurnal Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi jahe sebanyak 2-4 gram per hari dapat memberikan efek positif terhadap profil lipid darah dan tekanan darah. Hasil ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa jahe adalah sahabat terbaik jantung. 7. Cara konsumsi yang tepat. Untuk mendapatkan manfaat jahe bagi jantung, sahabat bisa mengonsumsinya dalam berbagai bentuk. Wedang jahe hangat, rebus irisan jahe segar, tambahkan sedikit madu. Campuran masakan. Gunakan jahe dalam sop, tumis, atau bumbu lauk. Jahe bubuk bisa ditambahkan ke dalam teh atau susu hangat. Jahe kering lebih kuat efeknya untuk melancarkan peredaran darah. Namun, penting untuk mengatur takarannya. Idealnya, konsumsi jahe segar sekitar 3-5 gram per hari sudah cukup. Jangan berlebihan, karena bisa menimbulkan efek samping seperti perut panas atau gangguan lambung pada sebagian orang. 8 pesan bijak untuk sahabat lansia. Jantung yang sehat adalah kunci kehidupan yang berkualitas di usia lanjut. Dengan menjaga pola makan, rutin bergerak, berpikir positif,
serta memanfaatkan herbal alami seperti jahe, sahabat dapat memperkuat kesehatan jantung. Ingatlah, jahe bukan obat instan, tetapi teman setia yang bekerja perlahan-lahan mendukung tubuh kita. Sahabat lansia sehat, mari kita rawat jantung kita dengan penuh cinta. Karena jantung bukan hanya organ fisik, tetapi juga simbol kehidupan, kasih sayang, dan semangat. Ketika jantung kita sehat, kita bisa lebih leluasa tersenyum, bercengkerama dengan keluarga, bermain dengan cucu, dan menjalani hari dengan penuh syukur. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana jahe berperan sebagai sahabat pencernaan. Kita akan lihat bagaimana rimpang kecil ini mampu menenangkan lambung, meredakan mual, dan melancarkan metabolisme, sesuatu yang sangat penting bagi kenyamanan hidup lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe dapat menjaga kesehatan jantung, kini kita beralih ke salah satu aspek kesehatan yang tidak kalah penting, pencernaan. Pencernaan yang baik adalah fondasi kesehatan secara keseluruhan. Apa yang kita makan, bagaimana tubuh mencerna, dan bagaimana nutrisi diserap, semuanya sangat menentukan kondisi tubuh. Bagi lansia, sistem pencernaan biasanya mengalami banyak perubahan. Produksi enzim pencernaan menurun, pergerakan usus melambat, dan lapisan lambung menjadi lebih sensitif. Akibatnya, keluhan seperti perut kembung, mual, sembelit, mak ringan, atau rasa tidak nyaman setelah makan sering kali muncul. Kondisi ini tentu bisa mengurangi kualitas hidup sehari-hari. Nah, kabar baiknya, jahe hadir sebagai herbal alami yang sangat bersahabat dengan pencernaan. 1. Mengurangi mual dan rasa tidak nyaman di perut. Salah satu manfaat jahe yang paling terkenal adalah kemampuannya meredakan mual. Sejak dahulu, jahe digunakan untuk mengatasi mabuk perjalanan, mual saat hamil muda, maupun mual akibat masalah pencernaan. Bagi lansia, mual bisa disebabkan oleh banyak hal, konsumsi obat rutin, masalah lambung, atau bahkan stres. Kandungan gingerol dan zingrone dalam jahe bekerja langsung pada sistem pencernaan dan saraf pusat untuk menekan rasa mual. Tidak heran bila banyak lansia merasa lebih nyaman setelah minum segelas air rebusan jahe hangat ketika perut terasa tidak enak. 2. Mengatasi perut kembung dan masuk angin. Sahabat lansia sehat tentu tidak asing dengan keluhan perut kembung atau masuk angin. Perut terasa penuh, tidak nyaman, bahkan sulit tidur karenanya. Jahe memiliki sifat karminatif, yaitu membantu mengeluarkan gas berlebih dari saluran pencernaan. Aroma minyak atsiri dalam jahe merangsang produksi enzim pencernaan, sehingga makanan lebih cepat dicerna dan tidak menumpuk menjadi gas. Itulah sebabnya, minuman jahe sering digunakan sebagai solusi sederhana untuk mengatasi perut kembung. 3. Membantu penderita mak ringan. Sebagian lansia sering mengalami keluhan mak ringan, perih di lambung, mual, atau rasa panas di dada, heartburn. Jahe dapat membantu menenangkan lambung dengan cara meningkatkan produksi lendir pelindung pada dinding lambung. Lendir ini melindungi lambung dari iritasi asam berlebih. Namun, sahabat perlu bijak. Konsumsi jahe dalam jumlah sedang biasanya membantu, tetapi jika berlebihan justru bisa memicu iritasi. Karena itu, aturan, cukup, tidak berlebihan, sangat penting diterapkan. 4. Melancarkan pencernaan dan metabolisme. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat. Artinya, makanan yang masuk tidak secepat dulu diproses menjadi energi. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan lemak, sembelit, atau rasa berat di badan. Jahe membantu mempercepat metabolisme dengan cara merangsang produksi enzim pencernaan dan meningkatkan pergerakan usus. Serat dalam jahe juga membantu memperlancar buang air besar. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, jahe bisa menjadi solusi sederhana yang alami. 5. Mencegah infeksi di saluran pencernaan. Jahe memiliki sifat antimikroba. Artinya, jahe dapat membantu melawan bakteri berbahaya yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, seperti diare atau keracunan makanan ringan. Minyak atsiri dalam jahe terbukti efektif menghambat pertumbuhan bakteri tertentu, sehingga membuat saluran pencernaan lebih aman. 6. Testimoni lansia. Mari kita simak kisah nyata beberapa sahabat lansia yang merasakan manfaat jahe untuk pencernaan. Ibu Wati, 65 tahun dari Solo, beliau sering merasa perut kembung setelah makan. Setelah rutin minum wedang jahe setiap malam, rasa kembung berkurang drastis. Bahkan tidur malamnya jadi lebih nyenyak karena perut terasa ringan. Pak Hasan, 70 tahun dari Bogor, beliau memiliki masalah mak ringan. Setelah mencoba minum air jahe hangat setiap pagi, lambungnya terasa lebih nyaman.
Ia tetap menjaga pola makan, tetapi yakin jahe membantu mengurangi rasa perih. Nenek Rina, 68 tahun dari Bandung, beliau sering sembelit. Dokternya menyarankan banyak minum air putih dan konsumsi serat. Setelah menambahkan jahe dalam minuman hariannya, buang air besar jadi lebih lancar. Testimoni ini menunjukkan bahwa jahe benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar teori. 7 jahe dalam tradisi Nusantara. Sejak lama, jahe memang digunakan dalam berbagai ramuan tradisional Nusantara untuk masalah pencernaan. Minuman seperti bandrek atau skoteng bukan hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga dipercaya membantu perut terasa nyaman. Bahkan ada tradisi di beberapa daerah, setiap kali anak atau orang tua merasa masuk angin, solusinya adalah minum air jahe hangat. Filosofi ini masih sangat relevan hingga hari ini. Herbal alami yang diwariskan nenek moyang ternyata benar-benar didukung oleh penelitian medis modern. 8. Rekomendasi dokter. Dokter modern pun banyak yang mengakui manfaat jahe untuk kesehatan pencernaan. Jahe dianggap aman sebagai terapi pendamping bagi pasien dengan keluhan ringan. Namun dokter juga menekankan pentingnya dosis. Idealnya, konsumsi jahe segar sekitar 3-5 gram per hari sudah cukup. Untuk lansia dengan kondisi lambung sensitif, sebaiknya mulai dari jumlah kecil dan perhatikan reaksi tubuh. 9. Cara konsumsi yang dianjurkan. Ada banyak cara sahabat bisa memanfaatkan jahe untuk pencernaan. Wedang jahe. Rebus irisan jahe segar, tambahkan madu agar lebih nikmat. Teh jahe. Campurkan jahe dengan teh hangat, bisa menenangkan perut. Jahe segar dalam masakan, tambahkan ke dalam sup atau tumisan. Jahe bubuk, mudah digunakan, tinggal larutkan dalam air hangat. Ingat, selalu konsumsi secara rutin tetapi tidak berlebihan. 10. Dampak psikologis yang positif. Menariknya, manfaat jahe untuk pencernaan tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga psikologis. Perut yang nyaman membuat hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup lebih terjaga. Lansia yang terbebas dari keluhan pencernaan biasanya lebih aktif beraktivitas, lebih bahagia, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa jahe adalah sahabat terbaik untuk pencernaan lansia. Ia mampu menenangkan lambung, mengurangi mual, melancarkan buang air besar, hingga melawan bakteri jahat di usus. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe untuk persendian dan tulang. Seperti kita tahu, masalah sendi adalah salah satu keluhan paling umum di usia lanjut. Mari kita lihat bagaimana jahe dapat membantu mengurangi rasa nyeri, kaku, dan memberikan kenyamanan lebih pada persendian. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas betapa jahe bisa menjadi sahabat terbaik untuk pencernaan, kini kita akan beralih pada salah satu masalah kesehatan yang paling sering dialami lansia, persendian. Tidak sedikit dari kita yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas mulai sering merasakan lutut kaku, tangan pegal, pinggang nyeri, atau rasa linu di jari-jari. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa persendian dan tulang kita sudah mulai mengalami perubahan alami akibat proses penuaan. Namun, jangan khawatir. Walaupun masalah persendian ini umum terjadi, ada cara-cara alami yang bisa membantu meredakan keluhannya. Dan jahe, si rimpang kecil yang penuh khasiat, ternyata bisa menjadi teman setia untuk menjaga kesehatan sendi. 1. Mengapa lansia rentan masalah sendi? Sebelum kita masuk pada manfaat jahe, mari kita pahami dulu mengapa lansia sering mengalami masalah persendian. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas di dalam sendi, disebut cairan sinovial, semakin berkurang. Tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan sendi juga makin menipis. Akibatnya, tulang bergesekan langsung saat bergerak, menimbulkan rasa sakit, nyeri, bahkan peradangan. Selain itu, faktor lain seperti rematik, artritis, osteoartritis, asam urat, dan cedera lama yang kambuh juga memperburuk kondisi sendi. Tidak heran bila banyak lansia mengeluh sulit berjalan jauh, cepat lelah, atau harus berhenti sejenak karena lutut terasa nyeri. 2. Kandungan jahe untuk meredakan nyeri sendi. Kandungan utama dalam jahe yang berperan besar untuk kesehatan sendi adalah gingerol dan shogaol. Dua senyawa ini dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Artinya, mereka mampu menekan peradangan yang terjadi pada persendian. Inflamasi atau peradangan adalah salah satu penyebab utama nyeri sendi. Dengan menekan proses ini, jahe membantu mengurangi rasa sakit, mengurangi pembengkakan, dan membuat gerakan sendi menjadi lebih leluasa. Tidak hanya itu, jahe juga memiliki sifat analgesik ringan,
yaitu memberikan efek pereda nyeri alami. 3. Penelitian medis tentang jahe dan sendi. Beberapa penelitian modern telah mengonfirmasi manfaat jahe untuk sendi. Sebuah studi yang dipublikasikan di Arthritis Rheumatis Journal menemukan bahwa pasien osteoartritis yang rutin mengonsumsi ekstrak jahe mengalami pengurangan signifikan pada nyeri lutut mereka dibanding kelompok plasebo. Penelitian lain di Denmark menyebutkan bahwa penderita rematik yang mengonsumsi jahe segar dalam jangka panjang melaporkan berkurangnya nyeri, kaku, dan bengkak pada sendi. Hasil ini membuat banyak dokter kini mengakui jahe sebagai terapi tambahan untuk pasien artritis. 4. Jahe untuk asam urat. Sahabat lansia sehat, salah satu keluhan yang cukup sering muncul adalah asam urat. Kristal asam urat yang menumpuk di persendian menyebabkan rasa sakit luar biasa, biasanya di jari kaki atau tangan. Nah, jahe ternyata juga bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Sifat antiinflamasi dan antioksidan pada jahe membantu mengurangi peradangan akibat kristal asam urat. Minyak atsiri dalam jahe juga dapat membantu melancarkan sirkulasi darah di sekitar persendian, sehingga nyeri terasa lebih ringan. Beberapa lansia bahkan menggunakan jahe sebagai kompres hangat untuk mengurangi rasa sakit akibat serangan asam urat. 5. Cara jahe membantu kelenturan sendi. Selain mengurangi nyeri, jahe juga membantu meningkatkan kelenturan sendi. Rasa hangat dari jahe melancarkan peredaran darah, membuat otot dan ligamen di sekitar sendi lebih rileks. Akibatnya, sendi terasa lebih ringan saat digerakkan. Banyak lansia yang merasakan manfaat ini, terutama ketika minum air rebusan jahe hangat sebelum tidur. Bangun pagi tubuh terasa lebih segar, dan persendian tidak terlalu kaku. 6. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata beberapa sahabat lansia. Pak Budi, 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau sudah lama menderita osteoartritis di lutut. Setelah rutin minum jahe setiap pagi, rasa nyerinya berkurang sehingga ia bisa kembali berolahraga ringan jalan pagi. Menurutnya, tubuh terasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. Ibu Aminah, 68 tahun dari Surabaya. Beliau sering diserang nyeri asam urat pada jari kaki. Setelah mencoba minum air rebusan jahe dengan tambahan madu, rasa sakitnya lebih cepat mereda. Ia juga menggunakan kompres jahe hangat pada sendinya, dan hasilnya membuat pergerakan jadi lebih nyaman. Nenek Sri, 70 tahun dari Bandung. Beliau mengaku sendinya sering kaku saat bangun tidur. Kini, setiap malam sebelum tidur ia minum secangkir wedang jahe. Menurut pengakuannya, tubuh terasa lebih hangat, tidur lebih nyenyak, dan paginya sendi terasa lebih lentur. 7. Jahe dalam pengobatan tradisional. Sejak dulu, masyarakat Nusantara sudah memanfaatkan jahe untuk masalah persendian. Dalam ramuan jamu, jahe sering dipadukan dengan kunyit atau temulawak untuk meningkatkan efek antiinflamasi. Ramuan ini dikenal ampuh meredakan nyeri rematik. Di India, jahe juga digunakan dalam terapi Ayurveda untuk artritis. Sedangkan dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jahe sering digunakan untuk melancarkan aliran energi pada tubuh, termasuk pada sendi yang tersumbat atau kaku. 8. Rekomendasi dokter. Banyak dokter kini menyarankan jahe sebagai terapi pendamping untuk pasien lansia dengan masalah sendi. Namun tentu saja, jahe tidak boleh dijadikan pengganti obat utama. Jahe membantu meredakan gejala, sementara pengobatan medis tetap diperlukan untuk mengendalikan penyakit yang lebih serius. Menurut rekomendasi medis, konsumsi jahe segar sebanyak 3-4 gram per hari cukup untuk memberikan manfaat antiinflamasi tanpa menimbulkan efek samping. 9. Cara konsumsi untuk kesehatan sendi. Ada beberapa cara sahabat bisa memanfaatkan jahe untuk sendi. Wedang jahe hangat. Minum sebelum tidur agar tubuh lebih rileks. Air rebusan jahe madu. Baik untuk penderita rematik dan asam urat. Kompres jahe hangat. Rebus jahe. Gunakan airnya untuk kompres pada sendi nyeri. Jahe bubuk atau ekstrak. Praktis untuk dikonsumsi, terutama bila sulit menemukan jahe segar. 10. Dampak psikologis. Menariknya, manfaat jahe untuk persendian tidak hanya fisik tetapi juga psikologis. Bayangkan seorang lansia yang dulunya sulit berjalan karena nyeri lutut, kini bisa kembali aktif jalan pagi bersama teman-temannya. Rasa bahagia, percaya diri, dan semangat hidup tentu meningkat. Inilah yang sering kita lupakan. Ketika tubuh terasa lebih nyaman, jiwa pun ikut sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita bisa menyimpulkan bahwa jahe adalah herbal istimewa untuk kesehatan sendi. Ia mampu mengurangi nyeri, menekan peradangan, meningkatkan kelenturan, hingga membantu mengatasi asam urat.
Semua itu membuat jahe sangat berharga bagi lansia yang ingin tetap aktif dan produktif. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana jahe berperan dalam menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Karena kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga ketenangan batin dan menikmati tidur nyenyak di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe bisa membantu menjaga persendian, sekarang mari kita melangkah ke bagian yang sering terlupakan namun sangat penting bagi kesehatan lansia, ketenangan pikiran dan kualitas tidur. Kita tahu bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh fisik, tetapi juga tentang pikiran yang damai dan tidur yang berkualitas. Tidur yang cukup dan nyenyak adalah kunci untuk menjaga daya tahan tubuh, menstabilkan emosi, serta mencegah berbagai penyakit kronis. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami gangguan tidur. Ada yang sulit tidur di malam hari, ada yang sering terbangun di tengah malam, ada pula yang bangun terlalu pagi dan merasa lelah sepanjang hari. Gangguan tidur ini sering dipicu oleh banyak faktor, perubahan hormon, rasa cemas, nyeri pada tubuh, atau bahkan pikiran yang sulit tenang. Akibatnya, kualitas hidup menurun, tubuh mudah sakit, dan pikiran terasa kusut. Nah, disinilah jahe hadir sebagai sahabat alami yang mampu memberikan rasa hangat, tenang, sekaligus membantu tidur lebih nyenyak. Satu efek menenangkan dari jahe. Jahe bukan hanya sekadar rempah dengan rasa pedas hangat. Kandungan bioaktif seperti gingerol, shogaol, dan minyak atsiri memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Aroma khas jahe terbukti mampu merangsang otak untuk melepaskan hormon endorfin, hormon yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Ketika tubuh merasa nyaman, pikiran pun lebih tenang. Rasa hangat dari minuman jahe juga bekerja seperti terapi alami yang menenangkan otot, mengurangi ketegangan, dan membuat tubuh siap untuk beristirahat. 2. Jahe sebagai anti-stres alami. Banyak lansia yang sering merasa cemas atau stres karena berbagai hal, kesehatan, kondisi keluarga, hingga pikiran tentang masa depan. Jahe dapat membantu menurunkan kadar hormon kortisol, yaitu hormon stres yang jika terlalu tinggi bisa merusak kesehatan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa aroma minyak esensial jahe mampu memberikan efek relaksasi pada sistem saraf pusat. Tidak heran bila banyak orang merasa lebih damai setelah menghirup aroma jahe atau minum wedang jahe hangat di malam hari. 3. Membantu tidur lebih nyenyak. Salah satu masalah terbesar lansia adalah insomnia. Jahe bekerja dengan cara merilekskan otot, memperlancar peredaran darah, dan menenangkan pikiran. Dengan tubuh yang rileks, tidur pun menjadi lebih mudah. Ada banyak lansia yang bersaksi bahwa mereka lebih cepat terlelap setelah minum segelas wedang jahe sebelum tidur. Tubuh terasa hangat, pernapasan lebih lega, dan pikiran lebih tenang. Efeknya, tidur jadi lebih nyenyak dan bangun pagi dengan perasaan segar. 4. Hubungan jahe dengan hormon tidur. Tidur dikendalikan oleh hormon melatonin. Produksi melatonin biasanya menurun seiring bertambahnya usia. Itulah mengapa lansia lebih sering mengalami gangguan tidur. Jahe tidak secara langsung meningkatkan melatonin, tetapi kandungan antioksidannya membantu menyeimbangkan fungsi otak dan saraf, sehingga siklus tidur menjadi lebih teratur. Selain itu, efek antiinflamasi dari jahe membantu mengurangi nyeri tubuh yang sering mengganggu tidur. Bayangkan, jika nyeri sendi atau perut kembung berkurang, tentu tidur pun lebih nyaman. 5. Jahe dan suasana hati. Kesehatan mental lansia sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Stres, depresi ringan, atau rasa kesepian bisa memperburuk kualitas tidur. Jahe membantu meningkatkan produksi serotonin dan dopamin, 2 zat kimia otak yang berhubungan dengan rasa bahagia dan relaksasi. Dengan suasana hati yang lebih baik, lansia lebih mudah tersenyum, lebih semangat menjalani hari, dan lebih mudah tidur di malam hari. Jadi, manfaat jahe tidak berhenti pada tubuh, tetapi juga menyentuh jiwa. 6. Testimoni lansia. Mari kita dengarkan kisah nyata beberapa sahabat lansia. Pak Roni, 69 tahun dari Jakarta. Beliau sering kesulitan tidur di malam hari. Setelah rutin minum teh jahe hangat sebelum tidur, beliau mengaku tidur lebih cepat dan lebih jarang terbangun di tengah malam. Ibu Nur, 66 tahun dari Malang. Beliau merasa sering cemas dan mudah gelisah. Dokternya menyarankan relaksasi alami. Setelah mencoba minum wedang jahe dengan madu setiap malam, ia merasa lebih tenang, dan tidur pun lebih berkualitas. Nenek Kartini, 71 tahun dari Bali, beliau terbiasa minum air jahe hangat sambil berdoa sebelum tidur. Menurutnya, kombinasi rasa hangat dan ketenangan batin membuat tidur lebih nyenyak dan bangun pagi dengan hati gembira. 7. Jahe dalam tradisi untuk relaksasi.
Sejak zaman dahulu, jahe memang sering digunakan sebagai ramuan penenang. Di Jawa, minuman wedang jahe dipercaya bisa menghangatkan hati. Di Tiongkok, jahe kerap dipadukan dengan teh herbal untuk membantu tidur. Bahkan dalam pengobatan Ayurveda di India, jahe dianggap sebagai herbal yang menyeimbangkan energi tubuh, sehingga pikiran lebih damai. Tradisi ini membuktikan bahwa jahe bukan hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. 8. Rekomendasi dokter. Dokter modern juga mendukung penggunaan jahe sebagai bagian dari pola hidup sehat untuk meningkatkan kualitas tidur. Mereka menekankan bahwa jahe bisa menjadi alternatif alami yang aman dibanding obat tidur kimia, yang sering menimbulkan ketergantungan atau efek samping pada lansia. Namun tentu saja, dokter menyarankan konsumsi jahe dalam jumlah wajar, sekitar 3-5 gram per hari. Jika dikombinasikan dengan madu, hasilnya bisa lebih baik karena madu juga memiliki efek menenangkan. 9. Cara konsumsi jahe untuk tidur nyenyak. Sahabat bisa mencoba beberapa cara berikut. Wedang jahe, madu. Minum 30 menit sebelum tidur. Teh jahe. Campur jahe segar dengan teh chamomile atau teh hijau untuk efek relaksasi lebih kuat. Aromaterapi jahe. Menghirup aroma minyak esensial jahe di kamar sebelum tidur. Kompres hangat jahe. Kompres hangat pada kaki atau tangan untuk mengurangi ketegangan otot. 10. Ketenangan pikiran adalah kunci. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa tidur nyenyak adalah kunci untuk bangun dengan tubuh segar dan pikiran jernih. Jahe membantu membuka jalan menuju tidur berkualitas. Dengan tubuh hangat, nyeri berkurang, pikiran tenang, dan suasana hati bahagia, tidur pun datang dengan mudah. Dan lebih dari itu, tidur nyenyak membuat sistem imun lebih kuat, menyehatkan jantung, memperbaiki pencernaan, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif. Jadi, bisa kita simpulkan, secangkir jahe hangat sebelum tidur adalah investasi kecil untuk kesehatan besar. Sahabat Lansia Sehat, demikianlah manfaat jahe untuk pikiran tenang dan tidur nyenyak. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum 10 manfaat jahe yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir, lalu menutup dengan doa dan ajakan agar kita semua terus menjaga kesehatan bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di bagian terakhir dari perjalanan panjang kita hari ini. Sejak bab 1, kita sudah berjalan bersama, mulai dari sapaan hangat, menelusuri sejarah jahe, mengenal kandungan lengkapnya, hingga mempelajari manfaatnya satu persatu untuk daya tahan tubuh, kesehatan jantung, pencernaan, persendian, hingga ketenangan pikiran dan kualitas tidur. Bab ini menjadi waktu yang tepat untuk merangkum 10 manfaat utama jahe menurut dokter dan pengalaman nyata lansia. Mari kita ulang kembali dengan runtut agar semakin menempel dalam ingatan kita, sekaligus menjadi motivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe membantu memperkuat sistem imun dengan kandungan gingerol dan minyak atsirinya. Ia melindungi tubuh dari flu, batuk, dan infeksi yang sering menyerang lansia. Dengan daya tahan tubuh yang lebih kuat, aktivitas sehari-hari bisa dijalani tanpa khawatir mudah sakit. 2. Menjaga kesehatan jantung. Jahe membantu menurunkan kolesterol jahat, menstabilkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah. Semua ini membuat jantung lansia lebih sehat dan risiko serangan jantung atau stroke bisa ditekan. 3. Membantu pencernaan. Jahe menenangkan lambung, mengurangi mual, meredakan kembung, dan melancarkan metabolisme. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh lebih mudah menyerap nutrisi, dan masalah sembelit atau mak ringan bisa berkurang. 4. Meredakan nyeri sendi. Bagi lansia yang sering mengalami rematik, osteoartritis, atau asam urat, jahe memberikan efek antiinflamasi yang membantu meredakan nyeri. Rasa hangatnya juga membuat persendian lebih lentur. 5. Membantu mengontrol gula darah. Penelitian menunjukkan jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Bagi lansia dengan risiko diabetes, ini tentu menjadi kabar baik. 6. Mendukung kesehatan otak. Kandungan antioksidan dalam jahe membantu melawan stres oksidatif pada otak, menurunkan risiko penurunan fungsi kognitif, dan menjaga daya ingat lebih tajam. 7. Mengurangi risiko peradangan kronis. Peradangan kronis sering menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif. Gingerol dan shogaol dalam jahe bekerja menekan peradangan, sehingga tubuh lebih tenang dari dalam. 8. Membantu relaksasi dan menenangkan pikiran. Jahe bukan hanya bekerja pada tubuh, tetapi juga pada jiwa. Aromanya menenangkan, kandungannya menurunkan stres,
dan efek hangatnya memberi rasa damai. 9. Membantu tidur lebih nyenyak. Dengan tubuh yang rileks dan pikiran tenang, jahe membantu lansia tidur lebih mudah dan berkualitas. Tidur nyenyak berarti bangun pagi lebih segar dan semangat. 10. Memberikan energi alami. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah, mempercepat metabolisme, dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Bagi lansia yang sering merasa cepat lelah, ini menjadi tambahan energi alami yang aman. Refleksi untuk sahabat lansia sehat. Dari semua manfaat itu, kita belajar bahwa jahe bukan sekadar bumbu dapur, tetapi sahabat sejati kesehatan. Sejak ribuan tahun lalu, jahe dipercaya dalam pengobatan tradisional dan kini terbukti dalam penelitian medis modern. Ini artinya, ketika kita minum segelas wedang jahe, kita tidak hanya mengikuti tradisi nenek moyang, tetapi juga menjalankan langkah sehat yang diakui ilmu pengetahuan. Namun, penting diingat, jahe bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua penyakit secara instan. Jahe adalah pendamping gaya hidup sehat. Agar manfaatnya terasa, kita tetap perlu menjaga pola makan seimbang, rajin bergerak, berpikir positif, serta rutin memeriksakan kesehatan. Banyak lansia yang sudah merasakan perubahan nyata setelah rutin mengonsumsi jahe. Ada yang merasa tubuh lebih hangat, jarang masuk angin, sendi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, hingga kolesterol lebih terkontrol. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kebiasaan kecil bisa membawa manfaat besar. Bayangkan, hanya dengan segelas wedang jahe sebelum tidur atau jahe yang ditambahkan ke masakan harian, kita bisa mendapatkan perlindungan alami untuk tubuh. Inilah bukti bahwa solusi kesehatan seringkali sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai membiasakan diri menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian. Tidak perlu banyak, cukup 3-5 gram jahe segar per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat besar. Jika dikombinasikan dengan madu, serai, atau kunyit, manfaatnya bisa semakin optimal. Sahabat juga bisa berbagi pengalaman pribadi. Apakah sudah pernah rutin minum jahe? Apa manfaat yang dirasakan? Tuliskan di kolom komentar agar menjadi inspirasi bagi sahabat lain di seluruh Indonesia. Karena dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan memberi semangat. Sahabat channel Lansia Sehat, semoga rangkaian pembahasan tentang jahe ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jaga kesehatan dengan penuh rasa syukur. Semoga tubuh kita selalu sehat, jantung kita berdetak dengan kuat, sendi kita lentur, pikiran kita tenang, dan tidur kita nyenyak. Bagi yang sedang sakit, saya doakan lekas sembuh. Bagi yang sehat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan bagi kita semua, semoga diberi umur panjang, rezeki yang berkah, dan kesempatan untuk terus berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Terima kasih sudah setia menyimak hingga bab terakhir ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini ke sahabat lain, dan terus dukung channel kita agar semakin banyak lansia yang mendapatkan informasi bermanfaat. Karena ingatlah, sahabatku, usia boleh bertambah, tetapi semangat harus tetap menyala. Dengan gaya hidup sehat dan dukungan herbal alami seperti jahe, masa tua bisa tetap indah, penuh senyum, dan penuh syukur.